Enggak. Ini kan anak pertanyaan toh. Ada pertanyaan nggak? Oh ya itu. Ada sebuah pertanyaan. Ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya apa tadi? Nah, Iklan perusahaan promosi. Apa iklan perusahaan apa? Apakah Yo ya lali kan. iki lho diwaca? Oh iya buku terus. Apakah ada pengaruh? Nah, hipotesis adalah jawaban sementara yang harus dibuktikan. Dari mana jawaban ini? Dari teori. teori. Teori mengatakan apabila biaya iklan atau semakin banyak mengiklan atau promosi, maka penjualannya akan naik pula. Nah, itu harus oke, ini jawabannya karena dari teori. Nah, tetapi jawaban tersebut harus dibuktikan dengan keadaan nyata yang ada di waktu dan tempat yang berbeda daripada teori tersebut. Oke. Sampai di sini paham? Dari judul, pertanyaan penelitian, dan hipotesis. Paham? Paham? Oke. Kita lanjut ke kriteria penerima hipotesis. H0 tidak terdapat hubungan pengaruh. Yang HA terdapat. Nah, positif. Jadi itu H0 diterima jika B lebih besar sama dengan 0. B tadi rumus rumus apa tadi? Regresi. Nah, tadi kan ada ya. Atau dan T hitung lebih besar dari T apa? Tabel. Ini kalau tidak diterima. T hitung, lebih kecil daripada T tabel. Kalau HA diterima apabila B-nya lebih besar daripada 0 dan T hitung lebih besar daripada T tabel. Oke, seperti kemarin itu T, itu melihat hubungan secara satu persatu. Oke, sampel tadi berapa? 8 perusahaan. Data yang dikumpulkan seperti ini ternyata. Nah, di perusahaan satu ngomong bahwa promosinya kalau 20, penjualannya adalah 64. Kalau promosinya 16, di perusahaan Y ngomong 61. Terus berikutnya. Ya, oke. Analisis data. Yang pertama, buat persamaan regresi. Yang kedua, buat nilai prediksi. Yang ketiga, koefisien determinasi. Koefisien determinasi kemarin apa? Lambangnya? R kuadrat. Persamaan regresi tadi apa? B sama dengan X. Y. Apa lo? B tadi. Y sama dengan, Y sama dengan A plus B X plus error. Ya. Jadi persamaan regresi adalah Y sama dengan apa? A plus B terus X plus Y. Error. Ini tadi R kuadrat.
Lalu melihat kesalahan baku atau estimasi, lalu kesalahan baku koefisien regresinya, lalu dilihat F hitung kemarin di mana? A, pertemuan ke-7, 8, A, no, seperti di ANOVA. E hitung seperti di korelasi. Berarti kita sudah mencicil. Nah, mencicil yang mana? Yang sudah kita bahas kemarin? Yang nomor berapa? ANOVA sudah ya? Iya. Korelasi sudah ya? R kuadrat sudah ya? Nah, tinggal yang lainnya. Oke? Ini adalah langkah-langkah dari analisis regresi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Lanjut. Oke. Persamaan regresi seperti di yang lalu-lalu kita buat apa? YX kan tadi sudah ada datanya ya. Membuat X kali Y, membuat X kuadrat, membuat Y kuadrat di Excel. Nah, setelah itu kita masukkan ke persamaan regresi. Nah, seperti ini, sigma X, Y, dan lain sebagainya. Nah, nilainya adalah 1,497. Nang kene paham burung? Ngelepok-ngelepok nah. Seperti kemarin, ini sigma X kuadrat, ini sigma X yang dikuadratkan. Bisa, N-nya berapa tadi? N-nya berapa? N-nya 8 tadi. Kenapa 8? Itu jumlah sampelnya. Betul. N-nya 8 jumlah sampelnya. Oke, nilainya ini. Terus untuk A-nya adalah sigma Y di minus ini 1,497 dikali sigma X yaitu 192 dibagi 8. Totalnya adalah 40,082. Nah, jadi persamaan Y sama dengan 40,082 plus 1,47 kali X plus error. Nah, di sini tadi errornya belum diketahui. Oke. Nah, jadi ini diabaikan kalau belum diketahui. Tapi biasanya kita pakai 0,05. Nah, lanjut. Sampai di sini langkah regresi. Sudah ada yang mau ditanyakan? Atau jelas? Jelas apa jelas? Lanjut. Duh, migrain. Migrain ya. Migrain. Mas Panca. Bentar lagi keseluruhan itu. Bocornya halus tapi roto ya, Pak. Iya, anjane rada momok iki nilai ini. Mas Panca paham sedikit Mas Panca lah. Aku berharap Mas Panca untuk menghibur hati saya. Panca, kamu juga menghibur hati saya, Pak. Siapa Mas Panca? Jelas belum? Insya Allah Pak, jelas. Saya ingatkan ada tugas lagi. Ya Mas Panca nanti ada tugas lagi nanti silahkan di. Berarti yang errornya itu pakai 0,5 Pak? 0,05% toh. Oh iya. 0,5%. Itu kalau di sosial itu jenenge wis biasa wis hukume. Nah, lalu kita buat nilai prediksi. Nah, langkah yang kedua yaitu nilai prediksi. Nah, sedangkan di sini kan tidak ada, tadi kan tidak ada diketahui atau tidak diketahui yaitu errornya. Nah, jadi di sini rumusnya enggak. Ini yang buat bingung apa, Mas? 20-nya ini dari mana? Ini 40 dari mana sih? 40,082 dari mana? Halo, Assalamualaikum. Iya Pak, dari yang tadi. Dari yang persamaan ini ya. Iya. Nah, persamaan ini, nah X-nya ini kalau untuk prediksi, ini beda ya. Ini hanya untuk nilai prediksi.
X-nya itu yang tadi dibuat dari data ini, data X. Nah, kita cari satu-satu. Yang pertama 20, 16, 34, 23, dan seterusnya. Nah, ini nilai prediksinya. Oke. Paham nilai prediksi, Mas? Ya, Iya, Pak, paham. Berarti cari satu-satu gitu. satu-satu. Nggak bisa langsung. Nggak bisa. Tapi kalau di Excel langsung gradek, Mas. Kamu buat satu tok aja terus digradek nang ngisor kan wis enak. Nanti Oh, yang 20 ini dibuat kolom sebelahnya, ya toh? oh iya, Pak. Gampang kalau di Excel. Tapi tenang saja, nanti kalau di skripsi nggak kayak gini. Sudah ada softwarenya. Nanti di semester depan saya lagi insya Allah yang ngajar nanti sama Pak Denis lagi. Kita belajar di softwarenya. Kalau online ya tetap ngeluh guys, karena kalau belajar software gak ngeklik dewe, itu membuat pusing juga. Oke, ini sudah paham nilai prediksi, Mas? Manca? Paham, Pak. Mas Muhammad siapa mau? Dani, Pak, Dani. Mas Dani, tambah beluk apa? Suara knalpot mau aku kerungu. Kayaknya beluk di player-player. Alhamdulillah, Pak. Pusing. Wah. Apa cari Pak Mas Panca saya. Terus setelah dapat prediksi, ini pred itu prediksi, dimasukkan ke sini, ditambahkan ke sini, lalu membuat Y prediksi kuadrat dengan Y minus Y prediksi terus dikuadratkan, maka hasilnya adalah plus, karena minus kali minus yaitu plus. Karena kalau di logika aja Y-nya adalah 64 dikurangi 70 kan minus sekitar 6 sekian. Nah, dikuadratkan kok jadi positif? Ya karena minus kali minus yaitu positif. Lalu Y dikurangi Y rata-rata ini ya dibagi berapa? 608 dibagi berapa? Kalau rata-rata. Kalau mau cari rata-rata 608 dibagi berapa? Dibagi 8, Pak. Bagi 8. Piro, Mas? Panjang. Dua piro? Coba hitung, Mas. 608 dibagi 8. 76, Pak. 76. Oke. Berarti 64 dikurangi 76 dikuadratkan yaitu 144 terus ke bawah mesti jumlah. Nah, ini adalah ya prediksinya apabila nanti kalau rata-rata 20 ini yaitu prediksinya seperti ini. Oke. Lanjut ke langkah ketiga yaitu koefisien determinasi atau bisa disebut dengan lambang R kuadrat. Sorry, ini R-nya kecil harusnya. Nah, dengan rumus seperti ini, Y aksen minus Y aksen, yaitu 0,74. Oke. Lalu cari R. Y aksen yaitu Y prediksi ya. Bapak, Mas Panca, Y prediksi tadi Y dikurangi Y prediksi berapa? Yang mana, Pak? Y ini dikurangi Y prediksi
Bentar ya, guys. Bentar guys, halo. Iya, Pak. Ya, bentar ya. Ada gangguan sebentar. Halo, halo, assalamualaikum. Halo, halo, halo. Iya, Pak. Ya. Oke, ada gangguan sebentar. I'm really sorry, really sorry. Sorry. Oke, lanjut. Oke. Ini tadi sampai mana? Ini ya, oke. Koefisien determinasi ya. Koefisien determinasi dengan rumus sekian. Nah, ini 227,497 dari mana? Y dikurangi Y aksen atau ini. Nah, gampang langsung iki ae. Nah, ini sigma. Langsung berapa tadi? 227,497. Nah, sama. Nah, 227,497. Nah, ini yang kedua 886. Yaitu Y dikurangi Y. Strip ini 886. Jadi langsung ambil dari sana, 1 dikurangi ini dibagi ini, yaitu 0,743. Oke. Ini beda dengan yang kemarin karena ini lebih nggak perlu mencari R dulu, kita langsung sudah dapat Y prediksi, karena ini pakai Y prediksi karena hubungannya bukan hanya korelasi, tapi ini hubungan pengaruh. Untuk R square 0,743 ini dalam kategori apa kemarin? Ada berarti berapa persen yang mempengaruhi? Berapa persen ini? Hah? Itu sama dengan berapa persen? Dikali 100? 74,3%. Berarti variabel promosi mempengaruhi penjualan perusahaan sebesar berapa? 74,3. Sedangkan berapa persen? 25,5
5,7% dipengaruhi oleh Lain-lain. variabel lain, benar. Variabel lain. Nah, sedangkan koefisien determinasi yang disukai atau objektif itu nilainya seperti dengan rumus seperti ini. R kuadratnya ini yang disukai yaitu nilainya 0,70. Oke. Ini dalam kategori apa kemarin? Kuat, sedang, lemah, positif, negatif? Atau tidak korelasi? Gimana? Kuat. Kuat, positif. Iya. Ya, positif. Oke. Oke, Mas Panjal sudah paham? Mas Jani? Ya. Semakin belum? Iya. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu melihat kesalahan baku estimasi. Ini digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk. Melihat apa tingkat kesalahannya dengan rumus yang seperti ini. K ini apa kemarin? Jumlah variabel. Variabelnya ada berapa? 2. 2. Apa aja tadi variabelnya? Yang itu iklan sama Promosi sama penjualan. Ini SE-nya. Oke. Lalu langkah berikutnya, standar error koefisien. Nah, apa ini? Nah, ini dengan rumus seperti ini, SP, SE, dan seterusnya. Nanti nilainya seperti ini. SE-nya tadi dapat dari sini ya. SE-nya dapat dari sini, dimasukkan ke rumusnya SP. Oke, paham? Agak cepat naik. Ya, Pak, paham. Paham? Paham. Karek delok langkah-langkah ya, ikuti seperti langkah. Nah, ini uji F. Uji F seperti ini yang menentukan apakah signifikan atau tidak. Model tersebut bisa dipakai atau tidak. Ini uji F digunakan untuk ketepatan model. Modelnya, ya, model itu adalah, gampangannya model itu adalah model itu adalah gampangannya adalah X ke Y. Tadi X-nya apa? Promosi ke penjualan. Ya, ini adalah model atau gambar. Oh, ini model. Apabila modelnya adalah, kalau model dibilang model itu ya itu gambar ini, atau bisa dibilang kerangka konseptual dan lain sebagainya. Kalau skripsi ini namanya model. Nah, modelnya itu sudah oke atau tidak. Nah, itu dilihat dari uji F dan juga menentukan apakah H0 diterima dan atau HA yang diterima atau H1 diterima. Mencari F hitung yaitu gimana? R kuadrat dibagi K minus 1, K-nya berapa tadi? 2 dikurangi 1 berarti 1, berarti tetap R kuadrat yaitu 0,743 dengan 1 dikurangi R kuadrat dibagi N min K. Seperti ini. Hasilnya adalah 17,367. Lalu nilainya F hitung adalah 17,367 dengan F tabel yaitu 5,99. Lebih besar apa lebih kecil? F hitung coba. Lebih besar. Berarti yang mana yang diterima? H0 apa HA? Atau H1? H1. H1 atau HA ini. Ya, yang diterima ini karena
F hitung lebih besar daripada F tabel. Melihat DF kemarin sudah bisa ya, nanti kalau nggak bisa coba lihat PPT di ANOVA. Nah, di sana, atau kalau F tabel silahkan lihat di Google atau browsing saja, lihat F tabel gitu sudah keluar. Lalu kita melihat apakah ada hubungan atau tidak. Lihat adanya hubungan atau tidak. Jadi dilihat yaitu melihat T hitungnya H0 atau HA yang diterima. T hitung sama dengan BJ dibagi SPJ. Tadi kan sudah dihitung. SPJ-nya yaitu 1,497 dibagi 1,3, yaitu hasilnya ini. Nah, di T hitung nilainya adalah 4,167, sedangkan T tabel yaitu 1,94. Mana yang diterima? Lebih besar mana? T hitung apa T tabel? T tabel. Itu T. Hitung. Hitung. Wah, Mas Pancal lagi. Ngantuk iki. Nah, maka satu diterima. Oke, yaitu kesimpulannya adalah terdapat pengaruh positif antara biaya periklanan dengan volume penjualan, dengan implikasi sebaiknya perusahaan terus meningkatkan periklanan agar penjualan meningkat. Implikasi atau bisa dibilang saran untuk perusahaan. Nah, sudah ada yang mau ditakokkan? Assalamualaikum. Iya, Pak. Apa? Nggak ada? Nggak ada. Nah, lanjut tugasnya seperti ini. Carilah persamaan regresi dari data berikut. Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma 7 data. Cuma 7. 7 data. Nah, jadi silakan digarap seperti langkah-langkah yang ada di PPT saya. Oke. Ada yang mau ditakokkan? Waduh, ini Sufi tas tekoi. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Mas Panjang? Apa? Oke. Aku rasanya mahasiswa aku mengko loro tok Mas Dani ambek Panca tok. Berarti setidaknya Mas Panca ngerti ku keberhasilanku 50%. Yang lain kok ono suarane. Halo, yang lain ada. Waalaikumsalam. Ada yang lagi lembur mungkin, Pak. Oh, ya wis lah. Biaya menikah kan mahal. Iya. Loh, biaya menikah itu murah. Cuma 900 kalau diundang ke rumah. Oh iya. Kalau di KUA gratis, gak bayar, gak usah nyangoni. Lek sing Larang, Pak. sing Durung larang pening sete. loh, lek sing larang Nggih, itu kan durung undangane. egois Durung wong terope. tuwa. Nah, Gratis itu keegoisan balik. Durung rawone, sotone. iku lah keegoisanmu kan MC. gak usah ngono-ngono kuwi. Apa? Ya nggak apa-apa, Pak. Gratis bisa bolak-balik, Pak. Ngombe lho. Ya wis, ya. Saya mulai lapar. Kalau gitu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih loh, Pak. Yuk, sama-sama.